Perkenalkan, nama saya Intan Stefani Korompis dari kelas 5B5 dengan NIM 200611022250. Pada saat ini saya akan membahas tentang konsep dan klasifikasi biaya. Konsep dan klasifikasi biaya bertujuan untuk memperoleh informasi biaya dan digunakan untuk proses perencanaan, pengendalian, dan pembuat keputusan. Biaya merupakan kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan suatu manfaat, yaitu peningkatan laba di masa mendatang. Berikut penjabaran mengenai konsep dan klasifikasi biaya. Pengertian harga pokok dengan biaya. Yang pertama, harga pokok atau cost, sejumlah nilai aktiva, tetapi apabila selama tahun berjalan aktiva tersebut dimanfaatkan untuk membantu memperoleh penghasilan aktiva tersebut, harus dikonversikan ke biaya. Contoh, uang yang dikeluarkan untuk membeli gedung, tanah, mesin, mobil, dan lain-lain. Yang kedua, biaya, beban terhadap penghasilan karena perusahaan menggunakan sumber daya ekonomi yang ada. Biaya berasal dari aktiva atau terjadi langsung tanpa aktiva. Contoh, uang yang dikeluarkan untuk membayar upah, tagihan telepon, tagihan listrik, dan lain-lain. Berikut klasifikasi biaya berdasarkan pengelompokan biaya. Pertama, biaya pabrik, bahan langsung, semua bahan yang membentuk bagian integral dari barang jadi. Kedua, tenaga kerja langsung, tenaga kerja yang dikerahkan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang jadi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik, bahan tidak langsung, bahan yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya sedemikian kecil. Selanjutnya, biaya komersial. Yang pertama, biaya pemasaran, biaya pada saat setelah barang jadi telah siap untuk dijual. Kedua, biaya administrasi, biaya yang dikeluarkan dalam mengatur dan mengendalikan organisasi. Ketiga, berdasarkan tingkah laku biaya, biaya variabel, biaya yang berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume. Dan kedua, biaya total, biaya di mana jumlah totalnya tetap walaupun jumlah yang diproduksi atau dijual berubah-ubah di luar kapasitas normal. Berikut klasifikasi biaya dikaitkan dengan pembuat keputusan. Biaya terkendalikan. Suatu biaya dianggap sebagai biaya terkendalikan pada jenjang manajemen tertentu, manakala lapisan manajemen tersebut mempunyai kekuasaan untuk mengotorisasi biaya. Contoh, biaya iklan surat kabar menjadi biaya terkendalikan oleh manajer pemasaran apabila dia mempunyai kekuasaan untuk mengotorisasi biaya dan jenis iklan surat kabar. Kedua, biaya tidak terkendalikan. Biaya ini berada di luar kendali manajer karena dia tidak dapat mengotorisasinya. Misal, biaya penyusutan mesin perlengkapan pabrik bagi manajer pemasaran menjadi biaya tidak terkendalikan karena manajer tersebut tidak mempunyai wewenang untuk mengotorisasi pemakaian mesin pabrik. Berikut klasifikasi biaya secara ekonomi. Biaya bergabung dan biaya bersama. Biaya tidak langsung sering pula disebut biaya bersama atau biaya bergabung. Biaya bersama dikeluarkan untuk menyediakan manfaat kepada lebih dari satu aktivitas. Biaya ini terjadi ketika dua produk yang mungkin dihasilkan secara terpisah diproduksi bersama. Biaya bergabung diterapkan dalam situasi di mana bermacam-macam keluaran berasal dari satu sumber. Contoh, minyak mentah dapat diperoleh atau diolah menjadi bermacam-macam produk. Kedua, biaya relevan dan biaya tidak relevan. Dalam rangka untuk pengambilan keputusan, biaya relevan harus memiliki manfaat yang paling tinggi. Agar supaya biaya disebut biaya relevan, maka biaya tersebut harus berbeda pada waktu dilakukan perbandingan pilihan keputusan. Apabila suatu biaya meningkat, menurun, muncul, ataupun menghilang pada waktu suatu tindakan yang berbeda dievaluasi, maka biaya tadi boleh disebut relevan. Manfaat informasi biaya bagi manajer. Penilaian persediaan, yakni untuk mengetahui biaya mana yang akan diletakkan
atau dibebankan dalam persediaan perusahaan. Kedua, penentuan laba usaha, yakni untuk mengetahui biaya mana saja yang akan dikurangkan dari pendapatan dalam laporan laba rugi untuk menentukan laba usaha selama periode tertentu. Perencanaan keuangan, yakni mengetahui perencanaan biaya masa depan dengan tujuan finansial yang dikehendaki. Pengendalian kegiatan usaha, yakni mengetahui informasi tentang hasil biaya sesungguhnya dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan. Pengambilan keputusan, yakni untuk mengetahui keputusan apa yang harus diambil dalam menghadapi berbagai alternatif tindakan yang berhubungan dengan biaya. Selanjutnya, fungsi adanya klasifikasi biaya dalam berbisnis. Yang pertama, membuat akurasi data pembiayaan. Fungsi dari klasifikasi biaya yang pertama adalah untuk membuat akurasi data sebuah pembiayaan menjadi jelas dan tidak samar. Kedua, membuat pemisah data yang jelas sesuai kebutuhan divisi dalam perusahaan. Dengan adanya klasifikasi biaya yang jelas dan transparan, maka tentu saja antar divisi perusahaan bisa mengajukan sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, menekan kerancuan pembiayaan. Selain memiliki manfaat dan keuntungan seperti di atas, maka tentu saja peranan dari klasifikasi pembiayaan sendiri dalam perusahaan adalah menghindari kerancuan dan bias pada data keuangan. Keempat, tidak adanya kemungkinan biaya berulang. Dengan melakukan sebuah klasifikasi biaya dan pembuatan pelaporan, maka menjadi memungkinkan sekali untuk menekankan data tidak valid. Kelima, membawa keuntungan perusahaan dalam pengelolaannya. Divisi keuangan pastinya akan menjadi lebih mudah mengelola rangkaian data keuangan dengan adanya kegiatan klasifikasi ini. Demikian penjelasan saya mengenai konsep dan klasifikasi biaya. Terima kasih.